Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Raisa Putri selaku dosen pembimbing pada mata kuliah interaksi obat, dan yang saya banggakan teman-teman satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang interaksi obat farmakodinamik dan interaksi obat farmakokinetik. Saya Mia Anggraini selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggota tersebut bernama Aulia Eka Lestari, Cecilia Intan, Dita Yuliantika, Maria Maya Eka, Nendi Sartika, Cindy Anggi Prantika, Rendiko Agung, Ria Desta Putri, Wela Astuti, Wenda Serli, Tri Isromi, dan Hilman Fauzi. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, kemudian pembaca materi, kemudian penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya akan memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pembacaan jurnal yang pertama berjudul Polifarmasi dan Interaksi Obat Pasien Usia Lanjut dan Rawat Jalan dengan Penyakit Metabolik yang akan dibacakan oleh Wenda Serli. Dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan jurnal Polifarmasi dan Interaksi Obat Pasien Usia Lanjut Rawat Jalan dengan Penyakit Metabolik. Jurnal dari Farmasi Klinik Indonesia yang ditulis dengan tahun 2015, penulis Eva Dasopang, Urip Harahap, Dharma Lindarto, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui interaksi obat yang paling terjadi pada kasus penyakit metabolik. Di sini terdapat metode studi deskriptif, pengumpulan data dari catatan medical record secara retrospektif dengan penyakit metabolik yang dirawat jalan di Rumah Sakit Urip Harahap, Adam Malik, Medan, periode Januari sampai dengan Oktober 2013. Langkah penelitian dilakukan dengan cara retrospeksi dengan metode pengambilan sampel secara acak sederhana dan dihitung dengan proporsi binomial. Penentuan dari mekanisme interaksi yang termasuk farmakokinetik, farmakodinamik, dan unknown dilakukan berdasarkan literatur. Terdapat hasil yang pertama, demokrasi pasien. Dari seluruh resep yang telah dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan pada mekanisme interaksi yang tertinggi adalah farmakokinetik. 63,6% diikuti farmakodinamik 22,8% dan unknown 13,6%. Yang kedua yaitu adalah interaksi obat, yang hanya interaksi cara farmakodinamik yang dapat diprediksi dan umumnya berlaku untuk segolongan obat dari kelas terapi yang sama. Sedangkan pada interaksi farmakokinetik tidak dapat diprediksi untuk obat dalam kelas terapi yang sama, karena perbedaan sifat fisika kimia obat yang menyebabkan perbedaan profil farmakokinetik. Interaksi obat dapat menyebabkan penurunan efek terapi, peningkatan toksisitas, atau efek farmakologis yang tidak diharapkan. Mekanisme interaksi obat dapat dibagi menjadi 3. Interaksi farmasetik, yaitu interaksi yang terjadi antara dua obat yang diberikan dalam reaksi langsung. Itu biasanya terjadi sebelum obat dimasukkan ke dalam tubuh. Interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi yang terjadi ketika obat mempengaruhi ADME obat lain sehingga mengurangi atau meningkatkan efek farmakologis mereka. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang memiliki efek farmakologis antagonis atau efek samping yang hampir sama. Di sini yang dapat saya simpulkan adalah interaksi obat-obatan pada pasien usia lanjut dengan penyakit metabolik cukup tinggi
Berdasarkan pola mekanismenya, interaksi farmakokinetik merupakan yang tertinggi, 63,6%. Tingkat keparahan level moderat yang tertinggi, 69,8%. Serta terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah interaksi dengan jumlah obat dan jumlah diagnosisnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembacaan jurnal yang kedua berjudul Studi Prospektif Potensi Interaksi Obat Golongan Antibiotik pada Pasien Pediatri di Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang akan dibacakan oleh teman kami Cindy Anggi Prantika. Kepada Cindy dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang studi prospektif potensi interaksi obat golongan antibiotik pada pasien pediatri di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Di sini bertujuan untuk mengetahui potensi interaksi obat golongan antibiotik yang terjadi pada resep pasien pediatri di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Metode yang digunakan yaitu metode survei deskriptif dan teknik pengambilan data dilakukan secara prospektif. Interaksi obat secara farmakokinetik pada penelitian ini terjadi pada penggunaan obat isoniazid dengan paracetamol serta rifampicin pada penderita TBC. Potensi interaksi farmakodinamik obat antibiotik pada penelitian ini juga ditemukan pada pasien, yaitu interaksi antara ampicillin dengan gentamicin. Menurut Baxter, terdapat suatu laporan penemuan klinis yang menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi kedua obat tersebut dapat memberikan efek menguntungkan atau sinergis, terutama dalam pengobatan infeksi Pseudomonas. Setelah itu, hal ini terjadi karena gugus amino pada aminoglikosida dan cincin beta-laktam pada penisilin berinteraksi secara kimia untuk membentuk amida yang tidak aktif secara biologis. Penggunaan antibiotik berpotensi memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis pola mekanisme interaksi obat. Interaksi obat antibiotik yang paling banyak terjadi yaitu pada mekanisme interaksi farmakokinetik sebanyak 6 kasus atau 54,5%. Mekanisme interaksi obat pada fase farmakokinetik, maka salah satu obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat kedua sehingga kadar plasma kedua obat bisa meningkat atau menurun. Interaksi obat secara farmakodinamik menunjukkan bahwa obat-obat yang diberikan saling berinteraksi pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologis yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis atau saling memperkuatkan, dan antagonis atau saling menghilangkan. Kesimpulannya, terdapat interaksi obat antara antibiotik dengan antibiotik maupun antibiotik dengan obat lain pada pasien pediatri di Rumah Sakit Ananda Purwokerto periode Februari sampai April 2018. Antibiotik yang berinteraksi antara lain ampicillin dengan gentamicin, isoniazid dengan paracetamol, rifampicin dengan paracetamol, isoniazid dengan metilprednison, rifampicin dan metilprednisol. Jenis interaksi obat antara antibiotik dengan antibiotik maupun antibiotik dengan obat lain terjadi pada interaksi farmakokinetik sebanyak 54,5% dan pada interaksi farmakodinamik sebanyak 45,5%. Tingkat keparahan interaksi obat antara antibiotik dengan antibiotik maupun antibiotik dengan obat lain terjadi pada kategori mayor sebanyak 18,2%. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembacaan jurnal yang ketiga berjudul Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia di salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Kepada pembaca dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan topik ketiga dengan judul Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia di salah satu rumah sakit Jawa di Provinsi Jawa Barat dengan judul Jurnal Farmasi Klinik Indonesia volume 7 nomor 4 halaman 280 sampai 293 tahun 2018. Tujuannya mengetahui interaksi obat yang paling sering terjadi. Dengan metode studi ini merupakan studi potong lintang dan restoratif
dengan menggunakan data rekam medik pasien skizofrenia rawat inap pada periode 2015 sampai 2016. Salah satu rumah sakit di Jawa, di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan hasil berdasarkan profil pengguna obat pada 295 pasien skizofrenia, sebanyak 67% pasien mendapatkan terapi kombinasi antipsikotik dan 33% terapi tunggal antipsikotik. Berdasarkan identifikasi, potensi interaksi obat yang terjadi pada pasien sebanyak 273 pasien, 92,54% memiliki potensi interaksi obat dan 22 pasiennya tidak memiliki potensi interaksi obat. Baik, terima kasih. Kemudian pembacaan jurnal yang terakhir berjudul Gambaran Potensi Interaksi Obat dengan Makanan pada Pasien Hepar yang akan dibacakan oleh teman kami Wenda Serly. Dipersilahkan. Di sini saya akan membahas tentang gambaran potensi interaksi obat dengan makanan pada pasien hepar. Jurnal dari Surya Medica tahun 2016 yang ditulis oleh Ayu Fauzia Athima S3 Surabaya. Penggunaan obat dalam terapi suatu penyakit mempunyai dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi obat mempunyai efek terapi yang dapat mengobati pasien. Namun di sisi lain mempunyai efek yang tidak diharapkan atau disebut juga dengan adverse drug reaction atau ADR. Dan salah satu poin dari ADR ini adalah interaksi obat. Interaksi obat adalah suatu kejadian di mana efek terapi dari suatu obat dapat dipengaruhi oleh obat lain, sediaan herbal, makan, atau minuman dalam perubahan fisika dari lingkungan. Di sini metode penelitian menggunakan observasional analitik yang dilakukan dengan pengamatan secara prospektif dan pengambilan data dilakukan secara kohort. Sampel pasien diambil dengan metode consecutive sampling, yaitu seluruh subjek pada pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi dari kriteria eksklusi dimasukkan dalam penelitian. Pasien dengan risk faktor positif adalah semua pasien dengan gangguan fungsi hepar. Di sini terdapat hasil penelitian ini bertujuan untuk mencari gambaran suatu potensi interaksi obat dengan makanan pada pasien gangguan hepar yang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini juga didapatkan jumlah pasien sebanyak 40 orang dengan jumlah pasien gangguan hepar sebanyak 18 orang dan pasien kontrol sebanyak 22 orang. Dari keseluruhan obat yang diterima pasien, terdapat 7 obat yang mempunyai potensi untuk berinteraksi dengan makanan, yaitu furosemid, spironolactone dan omeprazol, lansoprazol, paracetamol, ondansetron, dan aspirin. Adanya makanan dapat menurunkan sebuah ketersediaan dari furosemid. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, adanya makanan menurunkan ketersediaan hayati furosemid sampai 30% dan kadar puncak plasma sampai 55%. Namun hal ini tidak ditemukan pada pasien yang mendapatkan terapi furosemid dengan kondisi berpuasa atau tidak mendapatkan asupan makanan. Hal yang berbeda didapatkan juga pada furosemid dengan sediaan tablet lepas, karena ketersediaan hayati obat ini tidak dipengaruhi oleh adanya makan, sehingga peneliti berasumsi bahwa efek ini tergantung kepada bentuk sediaan obat yang bersangkutan. Efek klinis penurunan efek diris tidak ditemukan dan mekanisme terjadinya efek ini belum sepenuhnya diketahui. Yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ini yaitu pasien dengan penggunaan hepar mempunyai potensi lebih tinggi untuk mengalami interaksi obat makanan bila dibandingkan dengan pasien kontrol.
mengucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.